Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kali ini saya membawa kita untuk membaca dalam surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-10. Surat Efesus pasal 2 kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Judul perikopnya semuanya adalah kasih karunia Allah. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini saya membawa kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu kuasa Allah yang menghidupkan. Sekali lagi, kuasa Allah yang menghidupkan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat Rasul Paulus yang dia tuliskan kepada jemaat di Efesus, di mana dia mengingatkan mereka bahwa hidup yang mereka miliki hari ini, bahwa ketika mereka percaya kepada Tuhan, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena usaha mereka, bukan karena kerja keras mereka, bukan karena pengakuan yang timbul dalam diri mereka sendiri, tetapi semua semata-mata oleh karena Kristus, oleh karena Roh Kudus yang telah menghidupkan kerohanian mereka yang telah mati karena pelanggaran dosa-dosa mereka. Bahkan Rasul Paulus mengatakan ayat 3 bahwa sebenarnya dahulu kami juga demikian. Artinya bahwa semua orang di bawah kolom langit ini telah mati oleh karena pelanggaran dosa mereka. Termasuk saya, termasuk Bapak Ibu semua. Kita telah mati oleh karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Di ayat 1 kita membaca dikatakan bahwa dahulu kamu telah mati karena pelanggaran. Bapak Ibu Saudara, istilah mati yang dimaksud oleh Rasul Paulus dipakai di sini adalah mati secara rohani. Tidak ada kehidupan di dalam diri manusia, tidak ada jaminan keselamatan, dan ujung-ujungnya ketika mati usai dalam dunia ini menuju kepada kematian yang kekal, yaitu ke dalam neraka. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ayat 2 dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bapak Ibu Saudara, dalam materi penginjilan Bapak Ibu, kalau tahun lalu atau 2 tahun lalu pernah disampaikan
atau dilatih kita untuk penginjilan, ada materi atau contoh yang diberikan, gambaran dikatakan di sana bahwa manusia orang berdosa itu seperti orang yang sedang berada di dalam lumpur hisap atau pasir yang hidup begitu ya. Pernah Bapak Ibu lihat di video atau pernah mengalami sendiri? Terlihat tampak keras, datar, bagus, tapi ketika kita injak Bapak Ibu Saudara, lumpur itu dia akan isap kita masuk ke dalam. Itu yang disebut dengan lumpur hidup yang kita kenal sekarang ini. Kenapa? Karena lumpur itu mengandung udara dan mengandung air. Itu yang membuat lumpur itu bisa menarik benda apapun yang ada di atasnya. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti itulah gambaran. Artinya bahwa tidak bisa manusia menyelamatkan diri sendiri. Dikatakan di situ bahwa ya orang yang sudah diada di dalam hisapan, di dalam kuasa lumpur itu, di dalam kuasa dosa itu, mau tidak mau dia tinggal di dalam itu. Dia dikuasai, dia tidak bisa mengeluarkan diri. Dia tidak, semakin dia bergerak mau naik mau keluar, semakin lumpur itu menarik dia turun terus ke dalam. Bapak Ibu nanti coba lihat di YouTube, itu banyak. Ya, ada penjelasannya, ada juga yang pernah mengalami. Lalu Bapak Ibu sudah dikatakan bahwa mengikuti jalan dunia ini. Perhatikan orang yang sudah ada di dalam lumpur itu, mau tidak mau, ya, dia ikut apa yang dikehendaki oleh lumpur itu. Mau tarik ke bawah dia harus ikut, karena dia tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri. Lalu dia mau taat, harus taat, mau tidak mau harus taat. Tidak bisa, harus taat. Kalau tidak taat, semakin naik, ya mungkin dia punya keinginan mau keluar. Tapi semakin dia bergerak, maka Bapak Ibu Saudara semakin terus dia turun, terus dia tarik sampai tenggelam dan mati di dalam lumpur itu. Maka Bapak Ibu Saudara butuh kekuatan yang di luar daripada diri orang yang ada di dalam kuasa cengkraman lumpur itu, untuk mengeluarkan dia, melepaskan dia. Dan demikian manusia yang berdosa di hadapan Tuhan yang telah mati karena pelanggaran dosa, butuh kekuatan, butuh pertolongan yang dari luar untuk melepaskan dia daripada cengkraman dosa itu. Dan itulah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi. Dia turun ke dalam dunia. Di dalam Filipi dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, mati, bahkan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Allah di dalam Kristus Yesus seperti orang yang sedang turun naik tangga, bukan naik ke atas, tapi dia turun sampai ke tempat yang rendah. Tadi di kelas remaja saya tanya mereka bahwa kalau Tuhan menjadi manusia, logis ke tidak? Awal mereka ragu. Tapi setelah saya bilang kalau manusia jadi Tuhan, bisa ke tidak? Mereka bilang yang paling masuk akal, Allah menjadi manusia karena dia punya kuasa. Tapi kalau manusia jadi Allah, itu tidak masuk akal. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak yang hari ini menjadikan pohon, menjadikan gunung, menjadikan apa semua jadi Allah. Saya juga bingung. Kenapa bisa demikian? Karena pikiran mereka telah ditawan, telah dibelenggu oleh kuasa yang bukan dari Allah, sehingga mereka tetap berada, diam, tinggal di dalam kekuasaan itu, dan mengikuti dan menaati apa yang dikehendaki oleh kuasa itu. Bagaimana cara mereka supaya bisa lepas? Harus ada pertolongan daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di situ ayat 3, sebenarnya dahulu semua terhitung di antara mereka, kami hidup di dalam hawa nafsu. Rasul Paulus mengatakan demikian. Kami juga seperti itu. Kami berada di bawah murka Allah seperti mereka yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, kabar sukacita ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar,
dilimpahkannya kepada kita. Artinya bahwa Tuhan beranugerah kepada kita. Kita punya status keberadaan itu berubah. Kita yang tadinya berada di bawah murka Allah, kita sekarang berada di dalam kasih karunia Allah. Kita yang seharusnya binasa karena dosa kita, sekarang keberadaan kita menjadi orang yang diselamatkan. Kita yang dulunya harus dihukum karena pelanggaran kita, sekarang diberi anugerah Tuhan, dikasihi menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa, diberi otoritas, diberikan pimpinan, disertai oleh Tuhan. Dan di ayat 5 dikatakan telah menghidupkan kita. Telah menghidupkan kita artinya bahwa Allah di dalam Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, sehingga kita bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Kita berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita, juga memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ayat 8 menegaskan kepada kita bahwa sebab kasih karunia diselamatkan, kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usaha, bukan karena pekerjaan. Jangan orang yang ada seorang pun yang membanggakan diri. Artinya Bapak Ibu Saudara, tanpa Tuhan menghidupkan rohani kita yang telah mati, menghidupkan kita yang telah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, kita tidak mungkin berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin menjadi pengikut Kristus. Tapi karena oleh anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita bisa menyatakan iman percaya kita kepada Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya satu-satunya. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan melalui Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang yang sudah berkali-kali dengar firman Tuhan, ya, bahwa kita di kampung tiba-tiba ini polisi bilang ini zona merah. Setiap hari dengar khotbah dari Bukit Kairo sana, tapi hati mereka masih tumpul terhadap kebenaran firman Tuhan. Bahkan hari Selasa kemarin pernah sempat terjadi kejadian, hari Rabu subuh sampai pagar itu roboh. Mereka berusaha masuk ke dalam dan untuk pukul saudara Makassar dengan Samuel, dengan bawa parang, dengan bawa balok. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka belum dihidupkan rohaninya kepada Tuhan. Roh Kudus belum ada di dalam hati mereka. Mereka sedang mati oleh pelanggaran-pelanggaran mereka. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sampai hari ini mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Roh Kudus yang telah membangkitkan kita dari kematian atas pelanggaran dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, itu sebabnya di ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini adalah buatan tangan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu hari ini itu jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah mempersiapkan kita. Tuhan mendesain kita untuk nanti mereka melakukan pekerjaan yang baik yang saya telah sediakan. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya bahwa perjalanan iman kita, perjalanan hidup kita ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam pimpinan Tuhan. Karena ada di dalam pimpinan Tuhan, maka tidak usah takut, tidak usah gelisah. Maka saya selalu berkata bahwa kebenaran akan tetap nyata
teruji dengan waktu. Ya. Dan iman kita orang Kristen yang sejati akan terlihat pada waktu yang terus akan berjalan. Apakah dia sungguh-sungguh Kristen, orang Kristen atau bukan? Akan terlihat dengan berjalannya waktu dalam perjalanan kehidupan. Maka ada orang yang awal-awal itu luar biasa dengan Tuhan, tapi jangan dulu terlalu percaya, karena semua akan teruji oleh waktu dengan tantangan, dengan rintangan yang ada. Maka akan kelihatan nanti ini betul-betul Kristen kan bukan. Ya, banyak orang yang berstatus Kristen hari ini seperti orang yang sedang ngekos di rumah kos. Iya toh? Statusnya Kristen, tapi nanti kemudian akan terlihat kekristenannya itu kapan? Dalam perjalanan kehidupan. Dia pindah iman ke tidak? Dia rajin ke gereja ke tidak? Dia gemar tentang hal-hal rohani ke tidak? Dia melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan atau tidak? Akan terlihat semua. Ya, akhir-akhir ini banyak saudara kita, ya, para artis terutama yang pindah ke agama sebelah. Tapi saya lihat mereka memang, ya, mereka sedang ngekos di agama Kristen. Dan semua akan teruji dan akan terlihat dan akan nampak pada waktu. Rasul Paulus mengatakan semua pekerjaan orang akan terlihat dan nampak pada waktu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan, mari kita memberikan respon yang baik terhadap kasih karunia Tuhan. Jangan pikir bahwa saya sudah dapat kasih karunia Tuhan, saya sudah diselamatkan, Tuhan telah membenarkan saya, Tuhan telah menghidupkan saya boleh bebas hidup. Justru di situ kelihatan bahwa engkau belum diselamatkan, engkau belum dapat kasih karunia. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia, dia tahu berterima kasih kepada orang yang memberi kasih karunia itu kepada. Amin. Bukan Tuhan tuntut kita, tidak. Tapi sebagai wujud respon hati kita kepada kasih karunia Tuhan, mari kita memuliakan Dia. Berkali-kali saya mengatakan kepada kita semua, orang tua, orang muda, bapak, mama, anak-anak, adik-adik semua, selagi kita bisa diberi waktu oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan, di tempat kita bekerja, kalau kita bisa bantu orang, mari kita bantu orang. Kalau ada waktu kita akan beribadah, mari kita beribadah. Kalau ada waktu kita untuk persekutuan, mari kita persekutuan. Kalau ada waktu diberikan kebebasan sebebas-bebas kita beribadah di atas tanah Papua ini, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita tidak tahu ke depan ada waktu di mana kita tidak bisa beribadah lagi dan ingin ibadah tapi tidak bisa. Kita mau baca firman Tuhan tapi tidak diberi ruang untuk baca firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan kepada kita semua bahwa penyakit yang paling menyakitkan di dalam dunia ini bukan penyakit-penyakit yang ada di rumah sakit. Tapi penyakit yang paling menyakitkan dalam dunia ini adalah penyesalan. Itu sebabnya waktu Lazarus dan orang kaya itu masuk ke dalam neraka, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa bukan apinya yang terlalu panas, tapi rasa penyesalan yang terus menuduh hatinya. Dulu ada kesempatan, ada waktu, ada uang, ada tenaga, semua bisa begini, tapi sekarang saya tidak bisa, terbatas. Semua menjadi penyesalan. Bapak Ibu Saudara, sebelum waktu terlambat, masih ada waktu ke depan. Mari kita menghargai kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Biarlah setiap tingkah laku dan gerak-gerik kehidupan kita mencerminkan cinta kasih Tuhan, karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagai wujud, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.